Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rizkyayati. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang pada kali ini masuk topik 3 materi koneksi antar materi. Buatlah sebuah PowerPoint yang menggambarkan koneksi objek, masalah PPK, dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Unggah slide PPT tersebut dalam format PDF. Yang pertama berkaitan dengan subjek dan objek penelitian tindakan kelas. Yang pertama subjek. Subjek penelitian pada penelitian tindakan kelas saya adalah peserta didik kelas 5 di SDN Negeri Taman Sari 3 sebanyak 29 orang. Sedangkan untuk objek penelitian tindakan kelas, yakni upaya meningkatkan pemahaman dan minat belajar bahasa Indonesia dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau yang biasa kita sebut dengan PBL. Selanjutnya masalah. Permasalahan yang saya dapatkan selama melaksanakan PPL terbimbing 1 di kelas 5 SDN Taman Sari 3, yakni rendahnya pemahaman dan kurangnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini ditandai dengan hasil belajar yang rendah dalam proses belajar. Saat dilakukan ujian, ternyata belum mencapai hasil yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata minat belajar yang terdiri dari 29 peserta didik yang ternyata masih ada yang belum tuntas. Solusi PTK. Solusi dalam penelitian tindakan kelas ini berupa menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan tujuan agar peserta didik lebih mudah memahami dan menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah model penelitian tindakan kelas. Saya menggunakan model PTK milik Chemis dan Mategat, yang pada penelitian ini melalui 4 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang akan dilakukan pada siklus 1, dan selanjutnya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang akan dilaksanakan pada siklus 2. Selanjutnya, pada siklus 1, pada tahap perencanaan, membuat instrumen penelitian berupa lembar observasi dengan menyiapkan 2 materi ajar dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis PBL. Selanjutnya, melakukan apersepsi sebagai langkah awal, kemudian menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan tugas. Selanjutnya, pada tahapan observasi, peneliti dibantu observer mengamati jalannya proses pembelajaran dan mengobservasi minat belajar siswa dan menilai siswa dalam bekerja. Kemudian menganalisa data siklus 1 dari hasil observasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya untuk kegiatan refleksi dilakukan sebuah cara untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan proses dan hasil yang diperoleh dari tindakan yang telah dilakukan dengan melakukan analisa berupa temuan-temuan yang berupa hambatan, kekurangan, dan kelemahan yang dijumpai selama siklus 1 sebagai masukan untuk siklus 2. Selanjutnya, pada siklus 2, kegiatan yang pertama melakukan perencanaan, yakni mengidentifikasi data dan informasi dari hasil refleksi dan pengamatan observasi pada siklus 1, kemudian penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, pada proses pelaksanaan, melakukan apersepsi kepada materi yang terkait sebagai salah satu langkah awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik, kemudian menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Selanjutnya, pada tahapan observasi, peneliti dibantu dengan observer mengamati jalannya proses pembelajaran dan menilai peserta didik dan menyajikan hasil kegiatan kerja individu, kemudian menganalisis data siklus 2 dari hasil observasi yang sudah dilakukan dengan lembar observasi. Selanjutnya dilakukan kegiatan mengenai memahami hal-hal yang berkaitan dengan proses dan hasil yang diperoleh dari tindakan kelas siklus 2,
yang telah dilaksanakan, kemudian melakukan pengumpulan data berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran pada siklus 2 sebagai bahan data informasi dalam pengolahan data, analisis, serta penafsiran data. Selanjutnya berkaitan dengan teori. Di sini saya menggunakan teori dari Mawarni dan Hidayat tahun 2023 yang menyatakan bahwasannya peserta didik merasakan perbedaan antara pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL dan pembelajaran konvensional yang hanya mencatat atau mengerjakan soal. Nah, model pembelajaran problem based learning atau PBL dapat membantu peserta didik terlibat aktif dalam berpikir, bernalar, berkomunikasi, dan mencari data, serta mengolah data, dan akhirnya dapat menyimpulkan. Berdasarkan Abdillah tahun 2001. Kesimpulan dari penelitian tindakan kelas saya ini, PTK yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan minat peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL bertujuan untuk mengetahui penerapan problem based learning untuk meningkatkan pemahaman dan minat belajar peserta didik di SDN Taman Sari 3 Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.